Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Naufal Mubarok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang perencanaan, penjadwalan perawatan, dan sistem strategi perawatan. Nama saya sebelumnya Ahmad Naufal Mubarok. NIM saya 240507301001. Oke, langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada perencanaan dan penjadwalan perawatan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tentang perencanaan atau maintenance planning. Nah, maintenance planning itu adalah proses sistematis untuk menentukan metode, sumber daya, dan prosedur yang diperlukan sebelum pekerjaan perawatan dilaksanakan. Tujuannya adalah meminimalkan downtime, mengoptimalkan tenaga kerja, dan memastikan ketersediaan suku cadang. Selanjutnya ada scheduling atau penjadwalan. Nah, penjadwalan itu berbeda tapi melengkapi planning. Nah, kalau planning itu kan menjawab apa yang dilakukan dan bagaimana. Kalau scheduling menjawab kapan dilakukan dan oleh siapa. Keduanya harus berjalan beriringan. Selanjutnya yaitu penyusunan work order dan prioritas kerja. Nah, work order itu atau WO adalah dokumen resmi yang mengotorisasi, menjelaskan, dan mendokumentasi pekerjaan pemeliharaan. Ini adalah alat komunikasi utama antara departemen maintenance, produksi, dan manajemen. Nah, komponen wajib dari work order itu adalah nomor unik, terus identitas aset, deskripsi pekerjaan, terus prioritas, terus estimasi waktu, daftar material, terus prosedur K3. Ini selanjutnya ada 5 tingkat prioritas. Ada 5 tingkat prioritas. Yang pertama itu ada tingkat emergensi, segera, resiko keselamatan atau produksi berhenti. Kedua itu ada urgent, selesai dalam 24-48 jam. Selanjutnya ada high priority atau dalam minggu berjalan. Selanjutnya normal, nah dijadwalkan rutin. Selanjutnya ada deferred atau bisa ditunda. Selanjutnya ada penjadwalan preventive maintenance. Tujuannya itu untuk menentukan waktu dan frekuensi optimal pelaksanaan preventive maintenance. 3 sumber dasar jadwal preventive maintenance yaitu rekomendasi OM atau manual produsen. Selanjutnya data historis kerusakan lapangan. Selanjutnya analisis statistik distribusi Weibull. Selanjutnya ada basis frekuensi preventive maintenance, yaitu kalender, cocok untuk korosi atau penuaan material. Selanjutnya jam operasi untuk variasi waktu kerja signifikan. Selanjutnya siklus atau produksi untuk dies, tooling, mesin press. Selanjutnya ada shutdown dan turn on maintenance. Nah, yang pertama itu ada TAR. TAR itu turn around maintenance. Itu artinya untuk penghentian terencana untuk pekerja besar yang tidak bisa dilakukan saat unit beroperasi. Nah, yang kedua itu ada kompleksitas tinggi. Jadi ribuan WO, ratusan tenaga kerja, ribuan suku cadang. Nah, itu tuh maksudnya kayak itu tantangan manajemen perawatan paling kompleks itu jumlahnya pekerjaannya itu paling banyak, terus jendela waktunya terbatas, terus koordinasi ratusan hingga ribuan tenaga kerja termasuk kontraktor gitu. Terus ribuan jenis suku cadang yang harus tersedia, terus biayanya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta dolar. Selanjutnya itu siklus tar kilang minyak itu 3-5 tahun. Selanjutnya ada fase terpenting, yaitu scoping. Nah, identifikasi dan validasi seluruh pekerjaan. Itu scoping itu 12-10 tahun, hindari scope scrap. Nah, itu scope scrap itu penambahan pekerjaan di luar yang sudah disetujui. Itu maksudnya penyebab utama pembengkakan biaya dan perpanjangan durasi TAR. Selanjutnya alat penjadwalan CPM dan PERT atau Primavera P6. Itu maksudnya menggunakan software seperti Primavera P6 itu untuk visualisasi jaringan aktivitas, identifikasi jalur kritis, dan optimasi alokasi sumber daya.
Selanjutnya ada tingkat insiden keselamatan saat TAR 4-6 kali lebih tinggi dari operasi normal. Ini ada tren drone inspeksi pre-TAR temukan banyak kerusakan. Selanjutnya ada pengendalian waktu dan biaya. Yang pertama itu ada tools pengendalian waktu, itu menggunakan Gantt chart dan Earned Value Management atau EVM. Selanjutnya kategori biaya itu ada langsung, yaitu upah, material, kontraktor. Dan kalau tidak langsung itu kayak overhead, admin. Selanjutnya KPI biaya utama, biaya maintenance atau unit produksi. Itu selanjutnya ada persen biaya maintenance terhadap replacement asset value atau RAV. Selanjutnya ada return on maintenance investment atau ROMI. Selanjutnya ada TCO, total cost of ownership, itu memperhitungkan seluruh biaya sepanjang siklus hidup aset. Jadi bukan hanya harga beli. Ini buat perbandingan yang lebih adil antara alternatif keputusan investasi. Selanjutnya ada titik optimal total biaya investasi maintenance, di mana total biaya itu melakukan kayak biaya pemeliharaan plus biaya kegagalan. Nah, menjadi minimum. Jadi terlalu sedikit sama dengan biaya kegagalannya tinggi. Kalau terlalu banyak, pemborosan tanpa meningkatkan keandalan yang proporsional. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas perencanaan perawatan. Yang pertama itu KPI utama, itu yang pertama itu Schedule Complement Rate atau SCR. Itu jadi persentase pekerjaan PM yang selesai sesuai jadwal atau target terbaik, itu jadi 90%. Yang kedua itu Planned Maintenance Ratio. Jadi itu proporsi pekerjaan terencana versus total pekerjaan. Jadi makin tinggi makin baik. Terus yang ketiga ada range time atau benchmark, terbaiknya ada di 50%, itu presentasi pekerja teknisi untuk pekerjaan produktif langsung. Selanjutnya ada OEE, targetnya kelas dunia 85%. Yang kelima ada MTB dan MTTR. Itu MTBF itu mean time between failure. Itu jadinya makin panjang makin baik. Jadi berhasil. Jadi ini tandanya plus. Kalau MTTR mean time to repair, makin pendek makin baik. F itu maksudnya efisiensi penanganan kegagalan meningkat. Sebenarnya programnya berhasil. Alat evaluasi audit periodik, benchmarking, SMRP, FVNMS, analisis akar masalah